Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar. Ini kesempatan ini Pak Sabar akan bacakan zodiak harian Gemini. Kalian yang zodiaknya Gemini, kalian kumpul di sini. Pak Sabar khusus membuat channel ini untuk Gemini. Dari zodiak harian, mingguan sampai bulanan. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe channel Pak Sabar. Biar Pak Sabar channelnya berkembang, biar Pak Sabar semangat buat video. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online. Silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822 2179 9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib seseorang tidak akan berubah kalau seorang itu tidak merubahnya. Zodiak harian Gemini, seperti apa keberuntungan Gemini? 3 kartu tarot pertama untuk asmara Gemini. Asmara Gemini digambarkan ada 5 pedang. Seseorang sedang memanggul pedang, ada 2 orang menjauh. Sepertinya ada orang yang tidak senang dengan kebahagiaanmu. Dia menjauh. Dia berusaha untuk merusak pikiranmu ya. Kamu harus bertahan, biarkan dia ya. Satu teman pergi, satu teman akan datang. Itu sudah hukum alam ya. Jangan takut kehilangan teman, itu sudah seleksi alam. Ini digambarkan ada seseorang naik kuda membawa karangan bunga. Seseorang naik kuda membawa karangan bunga, ini simbol-simbol adanya kabar gembira ya. Mungkin kamu sedang ada masalah dengan asmaramu, jangan khawatir. Ini nanti akan ada kabar gembira ya. Ini lambangnya seperti ini. Akan ada kabar gembira, seseorang membawa karangan bunga naik kuda. Ini simbol kerja keras, berjuang dalam asmara, ini membawa kabar gembira. Ini ada 9 pedang, seseorang tanpa tidur, bangun tidur ada 9 pedang. Jangan meratapi nasib, jangan meratapi nasib atau mengeluh ya. Mengeluh hanya akan memberatkan kehidupanmu. Jadi harus bangkit, harus semangat, harus move on. Harus memikirkan masa depanmu ya, jangan terlalu mempertimbangkan orang lain atau terhantui oleh masa lalu ya. Ini asmara Gemini secara umum ya. Kalau kalian pengen tahu asmara Geminimu secara pribadi, silahkan chatting Pak Sabar. Nanti akan dilihatkan secara detail. Mungkin kamu penasaran perasaan pasanganmu seperti apa, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain. Mungkin kamu sedang PDKT, curiga atau penasaran dia main-main atau tulus menyayangimu, atau kamu yang sedang single sulit ketemu jodoh dan lain sebagainya, nanti dilihatkan Pak Sabar. Ini 3 tarot berikutnya untuk keuangan Gemini. Keuangan Gemini seperti apa? Ini ada 3 koin emas, 3 koin emas keuangan Gemini. Ini simbol tanda-tanda kerja kerasmu membuahkan hasil ya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, berenang-senang kemudian. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Ini simbol keuangannya tidak banyak, tapi lama-lama akan menumpuk. Dan ini perlu kerjasama dengan orang lain ya. Jangan jangan diangkati sendiri kalau ada pekerjaan yang berat. Ini ada seorang sedang berbagi, digambarkan dermawan sedang berbagi kepada fakir miskin. Ini simbol-simbol berbagi. Berbagi itu akan memancing rezeki. Berkahnya kalau kamu mau berbagi itu rezekimu semakin banyak, bukan menguranginya tapi akan melipat gandakan ya, seperti itu. Jangan ragu-ragu untuk berbagi. Ini ada Knave of Cups, seorang ksatria datang membawa piala. Ini simbol tanda-tanda baik ya, kerja kerasmu membuahkan hasil. Piala itu simbol seperti orang berlomba, ketika menang dapat piala, simbol penghargaan. Ini karirmu baik ya. Ini hasil dari tanggung jawab kerja kerasmu ya, kejujuranmu. Ksatria itu simbol tanggung jawab, kerja keras, kejujuran. Ini keuangan Gemini secara umum ya. Kalau kalian pengen tahu keuangan Gemini secara pribadi, silahkan chatting Pak Sabar. Mungkin pengen tahu keuanganmu ke depan seperti apa. Mungkin kamu masih ragu-ragu usaha yang cocok untuk kamu seperti apa, nanti dilihatkan Pak Sabar ya. Atau kamu merasa usahamu tidak jadi-jadi, mungkin ada gangguan yang tidak terlihat oleh mata.
Ini kesehatan Gemini. Ini ada The Devil. The Devil ini simbol kecemasan ya. Hindari rasa cemas yang berlebihan. Kecemasan itu akan membuatmu mudah rentan, mudah gampang sakit ya. Kecemasan yang berlebihan itu akan membuatmu mudah sakit ya. Ini lambangnya seperti ini. Perasaan tidak nyaman, ketakutan berlebihan tentang sesuatu masa depan dan lain sebagainya. Seseorang memegang bola dunia harus optimis. Hidup harus optimis ya, memegang tongkat itu totalitas dalam menjalani hidup. Ini terutama untuk pekerjaan. Jadi kamu harus semangat dalam bekerja ya. Semangat dalam bekerja itu nanti ada keberuntungan tersendiri. Kamu akan menjadi lebih sehat ya dengan semangat bekerja. Ini ada The Chariot, simbol keseimbangan. Digambarkan prajurit naik kereta kencana ditarik dua singa dan hitam dan putih. Semuanya harus diseimbangkan ya, jangan berlebihan. Dari apa ya, pola makan, jangan makan berlebihan, harus imbang. Keseimbangan itu jalan yang terbaik ya. Atau olahraga pun kalau berlebihan tidak baik. Istirahat pun tidur berlebihan tidak baik. Atur keseimbangan. Ini kesehatan Gemini secara umum ya. Kalau kalian pengen tahu kesehatan Gemini secara pribadi, silahkan chatting Pak Sabar. Bagaimana kesehatanmu di masa depan seperti apa? Apakah kan ada sakit atau kamu yang mungkin sudah sakit nggak sembuh-sembuh, sudah berobat ke dokter, mungkin penyakitmu non medis ya, nanti dilihatkan Pak Sabar dengan kartu tarot ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe, jangan ragu-ragu. Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar, silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar. Sukses selalu, semangat selalu untuk Gemini ya.